Karena gereja itu buatan manusia. Tuhan gak pernah buat gereja di bumi ini. Kalau kita mau iseng, kalau saya pakai kata itu, ya, kita berapa orang hari ini? Hampir 20 ya? Kira-kira ngomong aja 15. Terus kita bersepakat 2 bulan kita jangan ketemu. Tapi dalam 2 bulan ini masing-masing kita baca Alkitab, kita gali sendiri. Percayalah 2 bulan kita kumpul akan keluar 15 gereja baru. Ngerti maksudnya? Iya atau tidak? Jawab iya atau tidak? Iya. Maka itu gereja Indonesia pecah-pecah kayak gini modelnya, banyak sekali, lihat itu. Saudara, maka itu kalau kita tidak memaksakan untuk konsep Papa kita masuk ke hidup kita, dan kita menanggalkan konsep kita sendiri, mau pindah ke gereja manapun juga kita gak akan ketemu kebenaran itu. Saya ulangi lagi, semua gereja di dunia itu buatan manusia, karena Tuhan tidak pernah buat gereja. Kita harus tahu akan hal itu. 20. Ya ini konsepnya gak masuk akal. Dunia gak akan percaya ini. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan, Filipi 1 ya, ayat 20 mulai. Saya ulangi, sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah, inilah purpose hidup kita, saudara, yang sangat kurindukan dan yang sangat kuharapkan. Apa yang sangat kurindukan dan sangat saya harapkan dalam hidup? Kita harus tanya dulu, untuk apa sih kita hidup? Lalu apa yang kita rindukan itu apa? Apalagi pakai kata sangat, sangat kurindukan dan yang sangat kuharapkan. According to my earnest expectation and hope, earnest expectation ialah bahwa aku dalam berapa hal, baca Alkitab saudara, dalam berapa hal, segala hal, tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang, sejak waktu itu, demikian juga sekarang. Apa itu? Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Gila ini, kalau saya pakai bahasa Jakarta ini gila. Kenapa? Yang sangat diharapkan dan sangat dirindukan sejak semula, sejak sedia kala, Kristus dimuliakan dalam hidupku, dalam tubuhku, bukan hidupku, baik waktu hidup maupun waktu mati. Kalau memuliakan Tuhan lewat tubuh kita waktu masih hidup, gampang dimengerti. Nah, kalau sudah mati, gimana caranya memuliakan Kristus? Nanti kita akan temu. Ayat 21. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Pelan-pelan ya. Hidup itu Kristus, mati itu keuntungan. Bukan cuma orang Tionghoa, tapi lebih-lebih orang Tionghoa. Orang Tionghoa itu selalu mikirnya duit aja. Karena diajar dari dulunya begitu memang. Apa-apa mesti diukur dengan duit. Ya. Nah, apa-apa bilang untung. Untung, kapan untungnya? Oke, saudara lihat ayat ini. Kapan kita untung? Loh, ayat ini bilang apa? Kita ini untung itu kapan? Nah, kan gak masuk akal. Nah, kalau nunggu mati baru untung, ya nikmati siapa? Nah, betul gak? Tapi ini firman yang luar biasa. Kalau saudara mendengar kata ini, sayang ya, tolong kalau ada yang tahu, tolong saya. Saya sudah pesan ke banyak orang di beberapa negara saya kunjungi. Kata legacy itu sulit dalam bahasa Indonesia sampai hari ini. Saya belum ketemu. Ternyata dunia percaya bahwa kapan kita untung? Justru waktu kita mati. Karena legacy yang kita tinggalkan. Katakan amin. Maaf, saya cuma beri contoh. Apa senangnya kalau mati kayak Michael Jackson? Loh, betul enggak? Sampai sekarang sebelum dikubur-kubur masih jadi rebutan. Bayangkan. Tapi beda dengan Mr. Nobel.
yang dari Swedia. Legasinya ada sampai hari ini. Ngerti maksudnya? Hadiah Nobel. Sudah 100 tahun. Kalau nggak salah tahun ini sudah 106 tahun atau 110 tahun, saya lupa. Bayangkan, legasinya masih ada sampai hari ini. Satu buku yang saya baca, judulnya bahasa Inggris apa saya lupa, tapi dalam bahasa Indonesia, Warisan Abadi. Itu bicara soal legasi. Nah, salah satu topik yang dibahas oleh Indonesia berkata begini. Pikirkan saja simpel. Satu hari nanti kalau kamu mati, kira-kira orang akan menulis apa di batu nisanmu? Dalam bukan arti kata itu. Kalau kita mati, nanti anak-anak kita akan nulis apa di batu nisan kita? Jangan ditulis ini. Inilah perampok yang paling hebat di dunia. Celaka sekali. Apa legasi kita? Justru hidup itu bukan untung, tapi mati itu baru untung. Kalau Kristus adalah tujuan hidup kita. Bagiku hidup adalah Kristus. Mati itu keuntungan. Ini masih samar-samar, kita belum lihat jelas apa itu. Ayat 22. Mari kita lihat pelan-pelan di ayat ini untuk kita mengetahui. Kalau begitu, sebetulnya saudara kita Rasul Paulus ini inginnya hidup atau ingin mati? Kita akan ketemu nanti. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini. Aneh. Kok ada kata harus hidup di dunia ini? Itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Pelan-pelan ya. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, but if I live on in the flesh. Rasakan. Kira-kira dia ini ingin hidup atau ingin mati? Kalau aku harus hidup di dunia ini. Kira-kira dia ingin hidup atau ingin mati? Ingin mati. Kalau aku harus hidup. Kalau. Saya teruskan dulu. Itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Yang pertama, aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Nah, dia ingin apa ini? Ingin mati. Itu memang jauh lebih baik. Maaf, jangan ada yang marah kalau saya tanya ini, saya cuma tanya saja. Salah satu tanda bahwa kita ini Kristen atau belum, salah satunya adalah ini. Siapa yang masih takut mati, dia belum Kristen. Ayo jujur tanya. Kalau misalnya hari ini kita mati, takut nggak? Ya jangan dulu, Tuhan, anak saya masih kecil-kecil. Apa artinya? Siapa bisa besarkan anak? Kan dia bukan. Kita cuma bisa beri makan dan nyekolahkan kok. Masa kita tiup dia terus besar anak itu? Ngerti kan? Itu. Jadi membesarkan jelas Tuhan, bukan kita. Hidup itu dari dia. Maka itu saudara, ketika Paulus sendiri sadar, lebih baik aku pergi bersama dengan dia. Karena itu lebih baik. Oke, saya kembali ke ayat 21 dulu. Maaf, 22. Bahasa Inggrisnya, this will mean fruit from my labor. Itu berarti bekerja memberi buah. Roh Kudus engkau jamah kami supaya saat ini kami menemukan purpose hidup kami. Kenapa kami ada di dunia ini? Dalam nama Yesus. Ternyata saudara, Tuhan menggambarkan lewat Paulus supaya kita ngerti hari ini. Bahwa kita ini hidup tidak lebih seperti pohon yang berbuah. Mari kita renungkan pohon yang berbuah. Saya belajar dari ayat ini, ternyata ada 4 macam. 4 hal yang terjadi pada pohon buah. Nomor 1. Setiap pohon yang berbuah, renungkan. Pasti banyak yang gak pernah mikir. Setiap pohon yang berbuah itu tidak akan pernah makan buahnya sendiri. Ya atau tidak? Lo coba jawab. Kalau pohon mangga bisa ngomong, pohon apel bisa ngomong, pohon ceri bisa ngomong, kita tanya rasanya apa?
Karena gereja itu buatan manusia. Tuhan nggak pernah buat gereja di bumi ini. Kalau kita mau iseng,